Kita harus mengenal apa itu takwa. Ya. Takwa secara bahasa yaitu penghalang. Secara bahasa artinya penghalang. Apa maksudnya itu? Engkau mengambil penghalang antara engkau dengan azab Allah. Anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Itu kata para ulama. Namanya takwa itu engkau menjadikan penghalang antara engkau dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan sampai kau masuk neraka jahanam. Contohnya dalam Al-Qur'an kata Allah fattaqun nar. Bertakwalah neraka. Maksudnya jagalah dirimu jangan sampai kau masuk dalam neraka. Ya, sama seperti firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka jahanam. Maksudnya bertakwalah. Ya, jangan sampai kau terjerumus dalam neraka jahanam. Ambillah penghalang antara engkau dengan neraka jahanam. Dan ini adalah kalimat yang ma'ruf ya. Sampai disebutkan juga oleh penyair-penyair jahiliyah. Di antaranya ada seorang penyair berkata, seorang wanita, dia berkata dalam syairnya yang masyhur, dia berkata, "Saqatan nasifu wa lam turid isqatahu, fatanawalathu wattaqatna bil yadi." Ya, tentang cerita seorang di zaman jahiliyah ya. Seorang wanita di antara mereka ada yang memakai khimar, yaitu memakai kerudung, kemudian saqatan nasifu, kemudian tiba-tiba khimarnya jatuh, walam turid isqatahu, padahal dia tidak ingin khimarnya jatuh. Fatanawalathu, maka dia pun mengambil dengan salah satu tangannya khimar tersebut yang jatuh, wattaqatna bil yadi. Kemudian dia pun menutup wajahnya untuk menghalangi kami dari wajahnya. Wattaqatna itu menutup wajahnya sambil mengambil khimarnya. Maksudnya wattaqat itu ittaqwa, takwa yaitu menjadikan penghalang antara suatu dengan yang lainnya. Itu secara bahasa. Oleh karenanya tatkala kita berbicara takwa secara spesifik, takwa artinya meninggalkan kemaksiatan. Karena kalau kita melakukan kemaksiatan berarti kita menghilangkan penghalang antara kita dengan neraka. Kita mudah terjerumus dalam neraka jahanam. Ya. Berkata seorang penyair tentang takwa, dia berkata, "Khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa wasna kamashin fawqal ardi syaukin yahdharu ma yara." Ya. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Seorang penyair berkata, tinggalkanlah dosa yang kecil maupun yang besar, itulah ketakwaan. Tinggalkanlah seluruh dosa yang kecil maupun yang besar, itulah ketakwaan. Fasna kamashin fawqa ardi syaukin yahdharu ma yara. Jadilah engkau seperti seorang yang berjalan di satu jalan yang di situ banyak sekali duri-duri, dia waspada jangan sampai tertusuk duri. Duri kecil, duri besar dia hindari semuanya. Ya. Itu cara orang yang bertakwa. La tahqiranna saghiratan, jangan kau remehkan dosa kecil. Innal jibala minal hasa, sungguhnya gunung yang tinggi tersusun dari kerikil-kerikil. Oleh karenanya, kalau kita bicara spesifik tentang takwa, artinya meninggalkan kemaksiatan. Nah, dalam Islam, dalam syariat Islam ada namanya dua kata yang kalau disebutkan barengan maka maknanya berbeda, tapi kalau disebutkan secara sendirian maka maknanya mencakup satu dengan yang lainnya. Contoh misalnya miskin dan fakir. Miskin dan fakir kalau digabungkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Contoh dalam surat At-Taubah kata Allah, sungguhnya sedekah itu atau zakat itu untuk orang fakir dan orang miskin. Maka fakir dan miskin memiliki makna yang berbeda. Fakir adalah orang yang penghasilannya kurang dari setengah kecukupannya, misalnya dia membutuhkan 4 juta per bulan, ternyata gajinya cuma 1 juta, ini tergolong fakir. Adapun miskin, lebih tinggi sedikit derajatnya, yaitu orang yang penghasilannya hanya bisa mencukupi setengah dari kebutuhannya dan belum mencukupi seluruhnya. Contoh, gajinya 4 juta, ternyata dia penghasilannya 3 juta. Ya. Dalam hal fakir dan miskin, kalau digabungkan, maka fakir ini lebih parah daripada miskin. Tapi kalau disebut secara sendirian, ini buat fuqara, ya sama maknanya miskin. Itu orang yang membutuhkan. Kalau disebut miskin, ya sama maknanya fuqara. Ini contoh dua lafal kalau digabungkan bareng, maknanya berbeda, tapi kalau dipisahkan maknanya sama. Contoh iman dan Islam. Iman dan Islam kalau digabungkan, maka iman berkaitan dengan amalan hati, masalah akidah. Adapun Islam berkaitan dengan amalan zahir. Makanya ketika dalam hadis Jibril, ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW, fa akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi mentafsirkan iman dengan rukun iman. Antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairi wa syarri. Engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, dan beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir yang buruk maupun yang baik. Wa akhbirni anil Islam, kabarkanlah kepada tentang Islam. Maka Nabi mengartikan dengan rukun Islam.
Rukun Islam itu anta syahada alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait. Ini sata ilai sabila. Yaitu namanya rukun Islam adalah syahadatain, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa, ini haji. Menjalankan haji. Nah, ini contoh. Namun ketika Islam dan iman dipisahkan, iman ya Islam, Islam ya iman. Apa kaitannya dengan takwa? Takwa terkadang digabungkan dengan albir. Contoh kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Janganlah kalian saling tolong-menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Perhatikan di sini ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Ya. Tolong menolonglah kalian ya. Tolong menolonglah kalian dalam ya albir, kebajikan dan ketakwaan. Dan ketakwaan. Nah, di sini Allah menggabungkan antara penyebutan kebajikan dan ketakwaan. Kebajikan dan ketakwaan. Nah, apa makna kebajikan takwa? Kalau digabungkan antara kebajikan dan ketakwaan, maka kebajikan artinya adalah mengamalkan ketaatan. Adapun ketakwaan artinya meninggalkan maksiat. Ini contoh ketakwaan digabungkan dengan kebajikan. Jika digabungkan maka maknanya sendiri-sendiri. Tapi kalau disebutkan sendiri-sendiri, maka takwa sama dengan kebajikan. Takwa sama dengan albir, kebajikan sama. Ini salah satu kaidah ya. Contoh dalam Al-Qur'an, takwa misalnya anittaqullah. Dalam Al-Qur'an banyak Allah berfirman anittaqullah atau ittaqullah haqqa tuqatih ya. Ini sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah yang dengan takwa sesungguhnya. Takwa sini berarti mencakup kebajikan, menjalankan ketaatan, meninggalkan maksiat. Contoh albir, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum, dan seterusnya. Nah, di sini perhatikan at-taqwa disebut secara sendirian, namun maknanya mencakup meninggalkan maksiat dan menjalankan kebajikan. Sama albir di sini disebut secara sendirian, albir, laisal bir ya. Disebut secara sendirian. Maka maknanya sama, maknanya mencakup menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Namun kalau antum bertanya tentang asal makna daripada takwa, takwa artinya penghalang, yaitu meninggalkan maksiat. Asalnya meninggalkan maksiat. Baik, para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang maksud ketakwaan ya. Yaitu seorang menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana dia semakin menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, maka semakin tinggi takwanya ya. Dan sejauh mana dia semakin melanggar, ya tidak taat kepada Allah dan semakin menjalankan kemaksiatan, maka semakin rendah takwanya ya. Takwa, iman ini adalah makna-makna yang sama.